Lo mungkin sering bertanya-tanya, gue udah ganteng, udah usaha, kenapa ya cewek malah ngira gue mau kondo? Rasanya kayak ada yang salah, tapi lo nggak tahu itu apa. Frustasi kan? Seakan-akan semua effort lo itu sia-sia. Nah, lo datang ke tempat yang tepat, karena kali ini gue bakal bongkar sesuatu yang mungkin jadi dosa kencanmu selama ini. Masalah utamanya itu bukan di seberapa ganteng lo, dan ini juga bukan melulu soal dompet lo yang tebal atau tipis. Itu mistake besar yang sering bikin lo salah fokus. Masalah sebenarnya itu ada di 3 dosa psikologis nggak sadar yang lo lakuin, yang seketika bikin cewek langsung ngecap lo sebagai mokondo begitu aja. Iya, cuma dari hal-hal kecil, dan parahnya, lo bahkan nggak sadar lo ngelakuin itu. Gue tahu, lo pasti bingung banget. Kok bisa sih cewek punya persepsi begitu padahal lo ngerasa udah maksimal? Tenang aja, lo nggak sendirian. Banyak pria yang ngalamin ini dan ngerasa stuck. Dan di video kali ini, gue bakal bedah secara ilmiah gimana mekanisme psikologis ini bekerja, kenapa dosa-dosa ini bisa fatal, dan yang paling penting, gimana cara lo bisa memperbaikinya. Dijamin, setelah ini lo bakal paham betul dan gak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi. Siap untuk tahu kebenarannya? Lo dengar itu baik-baik. Reverse halo effect. Jadi gini loh, secara alami, otak kita itu suka nyambung-nyambungin. Kalau lu lihat cowok ganteng atau cewek cantik, secara nggak sadar, otak lu langsung nambahin poin plus-plus lainnya. Oh, dia pasti baik. Oh, dia pasti pintar. Oh, dia pasti sukses. Itu yang namanya halo effect, di mana satu kesan positif bikin semua hal lain kelihatan positif juga. Itu fase awal. Masalahnya, ada efek baliknya yang jauh lebih bahaya. Dan inilah yang bikin cowok menarik justru bisa dicap mokondo dengan gampang. Ini namanya reverse halo effect, atau sering juga disebut devil effect. Di fase awal, ketampanan lu itu memicu persepsi positif dan ekspektasi yang tinggi banget. Cewek secara nggak sadar udah menaruh harapan lebih pada lu. Mereka berpikir, wah, cowok seganteng ini pasti punya integritas, pasti bertanggung jawab, pasti perhatian. Ini terjadi di level bawah sadar lo. Mereka berharap lu akan punya paket komplit. Nah, di fase kedua, ini dia momen krusialnya. Saat perilaku dan tindakan lu nggak sesuai dengan ekspektasi tinggi itu, otak cewek langsung memprosesnya sebagai red flag yang jauh lebih besar dibandingkan kalau itu dilakukan cowok yang penampilannya biasa aja. Kesalahan kecil yang lu lakukan, yang mungkin gak signifikan kalau lu gak seganteng itu, akan dipersepsikan sebagai cacat karakter yang fatal. Ini bukan cuma kata gue doang ya, ada studi ilmiah yang nge-backup ini. Sebuah penelitian di Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa inkonsistensi antara daya tarik fisik dan perilaku prososial itu menyebabkan penurunan reputasi yang jauh lebih drastis. Bayangin, cuman gara-gara hal kecil. Kenapa begitu? Karena ekspektasi sosial terhadap pria menarik itu lebih tinggi. Masyarakat dan khususnya cewek cenderung menuntut lebih dari cowok yang punya keuntungan fisik. Ini menciptakan jebakan psikologis, di mana kesalahan kecil yang lo buat bisa dianggap fatal, atau bahkan bukti bahwa lo cuma cowok penipu yang modal tampang doang. Lo jadi korban dari ekspektasi itu sendiri. Jadi, ini bukan soal lo punya duit atau enggak. Ini bukan tentang dompet lo tebel atau tipis. Ini sepenuhnya tentang nilai yang lo proyeksikan ke dunia dan konsistensi integritas antara penampilan luar lo dengan tindakan lo sehari-hari. Paham sekarang kan kenapa lo bisa salah kaprah selama ini? Dosa pertama, kurangnya reciprocal effort, alias lo cuma ngandalin tampang dan nungguin aja. Ini sering banget kejadian. Lo ganteng, lo menarik, dan lo mikir, ah, dia pasti mau kok inisiatif duluan. Jadi lo pasif, lo nungguin cewek itu ngerencanain kencan, nunggu dia yang bayarin terus, atau nunggu dia yang selalu ngajak duluan. Lo cuma nongkrong manis, berharap pesona fisik lo cukup buat nge-carry seluruh hubungan. Apa implikasinya? Cewek jadi mikir lo nggak punya inisiatif, lo nggak menghargai waktu dia yang udah susah-susah mikirin segala macam. Atau yang lebih parah, lo dianggap cuma manfaatin daya tarik fisik lo doang. Paling juga dia cuma mau numpang ganteng doang, gitu pikir dia. Konsekuensinya, cewek merasa nggak dianggap setara. Kencan itu kan butuh 2 arah, bukan cuma 1 arah. Dan ketika lo pasif terus, nilai lo sebagai cowok itu langsung anjlok drastis. Dari pangeran jadi, ya lo tau lah. Dosa kedua, gagal menawarkan value added contribution non-moneter.
Oke, gue paham. Nggak semua orang selalu punya kondisi finansial yang prima. Tapi masalahnya, banyak cowok ganteng yang pas lagi bokeh malah jadi bengong. Nggak ada inisiatif buat nawarin kontribusi lain yang bermakna. Padahal, value itu nggak cuma soal duit di dompet. Bisa waktu lo, keahlian lo, ide kreatif lo. Misalnya, lo nggak bisa bayarin makan malam mahal, tapi lo bisa ajak dia piknik ke taman yang romantis sambil lo sendiri yang bikin sandwichnya. Atau lo jago fotografi, lo bisa tawarin buat fotoin dia. Implikasinya, lo jadi kesannya males, nggak kreatif. Atau parahnya lagi, lo cuma ngelihat nilai dalam bentuk uang. Kayak lo nggak peduli sama sekali buat nyari alternatif solusi. Konsekuensinya, cewek jadi merasa nggak ada usaha nyata yang lo tunjukin. Seolah-olah lo cuma ngandelin kegantengan lo itu buat nutupin kekurangan lo yang lain. Dan itu jelas bukan hal yang bagus. Dosa ketiga, komunikasi batasan dan harapan yang buruk atau nggak jujur. Nah, ini nih, jujur itu kunci. Banyak cowok ganteng yang karena takut ceweknya ilfeel, malah nggak transparan soal keterbatasan mereka. Misalnya, soal finansial. Bilang aja kalau lo lagi ngehemat. Jangan sosokan bilang, udah nanti gue yang bayar. Padahal lo tahu dompet lo lagi nangis di pojokan. Atau lo tiba-tiba ngomong pas di depan kasir, gue lupa dompet. Padahal emang sengaja. Atau lo baru mengkomunikasikan harapan atau batasan lo pas udah mepet. Atau dengan cara yang gak jujur dan penuh alasan. Ini bahaya banget. Implikasinya, cewek lo jadi merasa dibohongi, dipermainkan atau dianggap nggak dewasa dalam mengelola situasi. Ini bikin dia nggak nyaman dan mikir lo nggak serius. Konsekuensinya, hilangnya kepercayaan, kedekatan jadi hancur, dan yang paling fatal, persepsi integritas lo sebagai cowok itu bakal hancur lebur. Lo nggak cuma dianggap mokondo, tapi juga pembohong. Dan itu jauh lebih parah daripada cuma nggak punya duit. Tapi tenang, lo nggak perlu langsung ganti baju jadi Batman atau Iron Man biar jadi pahlawan di mata cewek. Ada kok langkah-langkah nyata yang bisa lo lakuin buat ngubah persepsi itu. Bahkan biar lo bisa bangun koneksi yang lebih otentik dan kuat. Ini dia nih beberapa solusi anti gagalnya. Langkah pertama, prioritaskan reciprocal effort, bukan cuma penampilan. Dengerin baik-baik ya lo. Daya tarik, mau lo seganteng apapun, itu cuma gerbang. Ibarat pintu masuk ke sebuah pesta. Lo udah masuk, oke. Tapi apakah lo bakal betah atau malah diusir kalau lo cuma diam aja dan gak ngapa-ngapain di dalam? Jelas enggak kan? Cewek itu butuh melihat inisiatif konkret. Jangan cuma nunggu dia yang ngajak kencan. Atau pas ditanya, mau kemana, lo cuma jawab, terserah kamu aja. Hello, lo pikir dia cenayang atau apa? Tunjukkan kalau lo mikir, riset tempat kencan yang asik, cari ide aktivitas yang seru sesuai minat dia, atau ajukan beberapa pilihan. Misalnya, gimana kalau kita coba kafe baru yang ada live music itu? Atau lo lebih suka nonton film di rumah gue sambil maraton series? Ini nunjukin lo punya effort dan gak cuma modal tampang atau dompet tebal. Studi dari University of California, Berkeley bahkan nunjukin kalau yang namanya reciprocal altruism alias saling ngasih effort dan kebaikan itu jadi fondasi utama ikatan sosial yang sehat dan langgang. Jadi ini bukan cuma soal romansa, tapi emang udah hukum alam. Langkah kedua, tawarkan value added contribution yang kreatif. Oke, kalau dompet lo lagi puasa bicara, bukan berarti lo nggak bisa berkreasi. Jangan cuma pasrah. Justru ini kesempatan lo buat nunjukin kalau lo itu kreatif, resourceful, dan bukan cuma peduli sama duit. Fokuslah pada kontribusi non-moneter yang signifikan yang nunjukin lo udah mikir dan usaha keras. Misalnya, lo jago masak. Ajak dia makan malam di rumah lo, masakin hidangan spesial lo. Atau, lo tahu banyak spot tersembunyi di kota yang punya pemandangan bagus buat piknik. Ajak dia piknik dengan bekal bikinan sendiri. Ini bisa jadi pengalaman yang lebih berkesan daripada makan malam di restoran mahal setiap waktu. Riset dari Carnegie Mellon University bahkan nunjukin kalau value signaling non-material, kayak nunjukin usaha dan waktu, itu sama efektifnya dalam membangun persepsi komitmen dan nilai diri lo di mata orang lain. Jadi, nggak perlu pusing soal harga, pusingin soal ide. Langkah ketiga, komunikasikan batasan dan harapan dengan jujur dan awal. Ini nih yang paling penting dan nyambung banget sama dosa yang tadi gue bahas. Transparansi itu kunci. Gue ulangi, kunci.
Komunikasikan keterbatasan lo secara awal dan matang, bukan menit terakhir, apalagi pas udah di depan kasir baru bilangnya dompet ketinggalan. Itu namanya bohong, bukan jujur. Misalnya, lo pengen banget ngajak dia nonton konser musik idolanya, tapi tiketnya mahalnya minta ampun dan di luar budget lo. Ngomong aja dari awal. Contoh komunikasinya bisa kayak gini. Gue sangat ingin mengajakmu ke konser itu. Lo pasti suka banget. Tapi jujur, tiketnya di luar budget gue saat ini. Gue lagi ngehemat. Bagaimana kalau kita coba alternatif aktivitas lain yang juga seru dan spesial? Misalnya, gue masakin makan malam romantis, terus kita nonton film favorit lo di rumah sambil cerita-cerita. Lihat, ini nunjukin lo jujur, bertanggung jawab, dan dewasa. Penelitian tentang komunikasi interpersonal dengan jelas banget nunjukin kalau kejujuran dan kerentanan yang tepat waktu itu justru akan meningkatkan kepercayaan dan kedekatan, bukan malah bikin ilfil. Yang bikin ilfil itu kalau lo bohong atau ngumpetin kenyataan. Ini bukan cuma tentang uang atau siapa yang bayar apa. Ini tentang integritas, kejujuran, dan kematangan lo sebagai seorang pria. Ini adalah awal dari perjalanan lo untuk jadi pria berkualitas seutuhnya yang gak cuma keren dari luar, tapi juga punya substansi dari dalam. Nah, kalau lo udah pede dengan manajemen finansial dan kejujuran lo, tapi ngerasa ada yang kurang buat jadi pria yang klop banget, mungkin lo butuh ini. Membangun karisma. Tapi bukan karisma yang cuma ngandelin penampilan doang ya. Di video selanjutnya, gue bakal bahas tuntas tentang cara membangun karisma pria yang tidak tergantung penampilan. Penasaran gimana caranya? Pastiin lo nggak ketinggalan video berikutnya ya. Sampai jumpa!